Ya, selamat malam Bapak dan Ibu yang ada di sini. Di sini saya mungkin akan mengulang lagi kronologis singkat tentang penganiayaan dan bullying yang dilakukan kepada saya dari para siswa lain yang ada di Binus School Simpruk. Saya mulai bersekolah di sana disebabkan oleh saya sebelumnya bersekolah di daerah Bintaro, dan karena rumah kami pindah ke Permata Hijau, jadi kami memutuskan untuk mencari sekolah yang lebih dekat dengan rumah kami. Alhamdulillahnya saya diterima di banyak international school yang berada di daerah Permata Hijau. Namun kami mensortir lagi dan memilih lagi sekolah mana yang paling dekat dengan rumah kami. Saya diterima melalui tes di Binus School Simpruk dengan level IBDP atau jenjang pendidikan yang paling atas di Binus School Simpruk melalui tes. Saya diterima dengan dijanjikan banyak hal dan dijanjikan mereka akan membantu saya dan menjamin saya akan sukses meraih pendidikan dan mimpi-mimpi saya. Namun nyatanya ketika saya mulai sekolah, saya tidak mempunyai siapa-siapa, saya tidak mempunyai teman di sekolah saya yang baru, dan saya berusaha untuk bisa bersosialisasi dan mempunyai teman dengan siapapun dan dari manapun. Tapi kenyataan dari para siswa-siswa lain yang ada di sana, mereka malah menganggap dan melakukan saya seperti orang yang benar-benar tidak ada harga dirinya, orang yang benar-benar tidak layak hidup, dan orang yang benar-benar berada di level yang paling bawah. Saya sejak awal hari pertama saya bersekolah, saya hanya membawa diri saya sendiri, tetapi mereka dengan rame-rame menghampiri saya sekitar 30 orang dengan geng mereka selalu menghina-hina saya secara verbal, melakukan bullying secara verbal kepada saya. Dan karena tujuan saya di sana bukanlah untuk mencari kegaduhan dan bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna, saya selalu mengabaikan perilaku dan pelecehan dari mereka. Mulai dari kemaluan saya dilecehkan, bagian tubuh saya yang lain dipegang-pegang di depan siswa lain, bahkan di depan para guru, sampai saya selalu dikata-katai oleh mereka, dan mereka selalu melakukan itu di depan siswa lain dan depan guru, dengan tujuan menjatuhkan mental saya dan menghancurkan mental saya agar saya tidak pergi ke sekolah lagi. Saya sering sekali mendapatkan hujatan dan hinaan bahwa setiap saya datang ke sekolah, setiap saya baru mulai memasuki kelas, tapi saya sudah dihina-hina dari para geng itu bahwa saya sangat bau sampah dan saya sangat bau badan. Saya dihina berkali-kali, saya dihina sendirian di sana. Kamu tahu pelaku yang menghina itu siapa orangnya? Tahu? Saya sedikit banyak tahu para yang selalu menghina dan melakukan bullying secara verbal kepada saya, dan ini terus berlanjut. Saya ketika ingin pergi ke kelas dan ingin makan, saya menggunakan lift, tetapi ketika saya hanya membawa diri saya sendiri, saya masuk ke dalam lift, mereka selalu, karena saking banyak geng yang berada di dalam sekolah saya selalu pasti ketemu mereka. Salah satunya adalah anak dari ketua partai yang berinisial M dan ketua geng. Mereka selalu saja menyari-nyari saya, dan bahkan mereka selalu menjebak saya dalam lift, dan mereka ketika saya masuk, mereka langsung bilang, apakah ada yang membawa sampah di sini? Apakah kamu mau bawa sampah? Dan mereka langsung menutup hidung mereka sambil mengatakan ternyata ada sampah di sini.
Pantesan di dalam lift ini bau sekali. Pantesan bau badan sekali di sini. Karena dia orangnya, saya ditunjuk, saya dipermalukan di sana. Setiap hari saya diperlakukan seperti itu. Saya dibilang bau sampah, saya dibilang bau badan, dibilang saya tidak pantas sekolah dengan. Lalu saya mengadukan ini kepada para pihak sekolah, terutama pihak dan orang yang menerima saya di Binus School, untuk saya bertanya kepada Bapak yang terhormat inisial M. Saya bertanya kepada beliau, mengapa pernyataan Bapak ketika ingin menerima saya di Binus School Simpruk ini sangat berbeda dengan kenyataan yang saya alami. Tapi Bapak yang terhormat berinisial M ini hanya selalu mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar karena kamu anak baru di sini, dan kamu yang mestinya harus introspeksi diri, kamu mestinya harus memperbaiki diri kamu sendiri. Bahkan dari pihak sekolah pun mengecilkan impian saya, bahkan dari pihak sekolah pun menghancurkan harga diri dan mental saya. Mulai hari pertama bahkan saya sudah tidak percaya diri lagi datang ke sekolah. Saya selalu diketahui, saya selalu diejek-ejek, saya selalu dihina, saya selalu difitnah di sekolah dari berbagai pihak, yang mereka selalu mengaku bahwa mereka adalah anak dari para petinggi-petinggi di negara ini, dan mereka bahkan ada yang mengucapkan bahwa ayahnya adalah seorang ketua partai yang ada di Indonesia ini. Dan saya diancam untuk tidak melakukan apa-apa, dan jika saya ingin bersekolah dengan aman dan nyaman tanpa bulian, saya harus bisa menghadapi dan mampu melayani mereka semua. Sampai saya digiring ke dalam toilet dan dipukuli di sana. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, karena saya sudah juga terlalu banyak menyampaikan ini di media dan tempat lainnya. Terima kasih. Mau nanya, ini kan kasus bullying yang sudah terjadi di tahun 2024, dan sebelumnya tadi dari broadcast salah satu YouTuber ini kan mengatakan ada korban yang sudah terjadi pada sebelumnya. Dari pihak abang, tim kuasa hukum, apa ada upaya untuk melaporkan ke Kemendikbud agar tidak terjadinya terulang kembali kepada pihak yayasan maupun ini kan, apalagi kemarin gurunya juga membiarkan kasus ini di depan matanya gitu oleh para pelaku ini. Ya, itulah yang kami harapkan. Kenapa kami datang ke sana gitu loh? Karena ini kan sekolah kan di bawah kementerian ya. Saya mempertanyakan, Pak Menteri kita harusnya turun dong, bikin statement, atau pihak terkait itu. Ini kan standar pendidikan kita seperti apa? Ini ada dugaan ada geng di sekolah, bahkan melibatkan anak-anak pejabat di sekolah tersebut. Kepolisian, pihak lembaga anak maupun pihak sekolah harus melakukan investigasi. Benar tidak ada geng di sekolah itu? Karena statement daripada anak korban nyambung dengan komen-komen yang ada di YouTube kemarin di podcast itu. Coba cek di situ. Ada beberapa orang tua yang menyatakan bahwa ternyata ada dugaan juga anaknya mengalami hal yang sama, gitu. Dan Pak Menteri yang terhormat, kami minta tolong turun lakukan investigasi supaya sekolah-sekolah di Indonesia baik swasta maupun negeri itu adalah ada standar pendidikannya. Jangan kita peliharai dugaan ada geng di sekolah. Ini kan anak-anak kita mau dititipkan untuk menjadi anak yang cerdas, punya masa depan. Nyatanya mendapatkan bullying yang sangat, kalau menurut saya sangat sadis, Mas. Ini sampai saat ini kalau anak korban ini masih mengalami trauma, bahkan psikisnya sangat terganggu. Mungkin fisiknya mungkin sudah bagus, tapi beberapa kali kalau ketemu bicara pasti menangis saja. Bahkan menurut orang tuanya pernah ya tiba-tiba teriak-teriak di kamar mandi, sering di kamar mandi. Jadi psikisnya ini terganggu. Makanya kita juga kemarin ajukan untuk ke psikolog supaya bisa mengetahui keadaan psikisnya sudah sampai sejauh mana gitu loh. Jadi kami minta kepada kementerian, pihak juga Pemda DKI, pihak terkait dan juga lembaga anak dan juga pihak sekolah, cobalah lakukan. Jangan sekali-sekali menutupi kejadian yang ada di sekolah, karena itu bisa menjadi
bumerang sendiri nanti. Jangan jadi gunung es. Buka saja, terbuka semuanya. Kenapa? Karena pihak Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan investigasi dan menemukan alat bukti bahwa ada dugaan terjadinya bullying di sekolah tersebut. Jadi jangan sampai pihak sekolah punya investigasi sendiri. Oh kan, tidak terjadi. Nah ini yang kita mau tanyakan, siapa yang melakukan investigasi itu? Kami mau sampaikan, jangan coba-coba menutupi kebenaran. Mungkin hari ini kamu bisa melakukan kebohongan, tapi suatu ketika semuanya akan terbongkar. Dan saya dengan Pak Sunan dan tim sudah berkomitmen untuk membongkar siapa saja terlibat. Mau dia itu anak ketua partai, mau itu anak pejabat, atau anak hebat, atau siapapun. Menurut kami siapa yang sekolah di sana sama kedudukannya, karena membayar sekolah yang sama dan juga siswa yang sama. Soal status itu mungkin di rumahnya, tapi kalau di sekolah kita anggap status yang sama. Tidak ada lebih dari itu. Bang, apakah sampai saat ini ada intimidasi melalui WA atau apapun terhadap anak korban, Bang? Karena kan ini teman sekolahnya ya, pasti ada grup WA atau ada WA pribadi, apakah ada? Baik, untuk para pelaku ini jujur saya tidak mempunyai nomor WA ataupun kontak yang lainnya yang secara detail. Mereka hanya mengetahui Instagram saya, dan saya pun ada beberapa yang mengetahui Instagram dari para pelaku ini. Namun sejak awal kejadian dan saya berada di rumah sakit, saya dirawat di rumah sakit. Di hari pertama setelah kejadian itu, ada dari seorang geng yang dimanfaatkan untuk mengancam saya dan mengirimkan pesan melalui Instagram ke saya. Dia mengancam bahwa saya harus mengatakan kepada para guru dan orang tua saya bahwa yang telah terjadi hanyalah perkelahian biasa dan itu hanya seru-seruan. Orang itu mengancam saya untuk mengatakan hal yang sebaliknya dan menyuruh saya mengatakan seperti itu kepada kedua orang tua dan kepada para guru. Itu saja. Kemudian setelah tidak lama, sekitar 1 jam, saya membuka chat itu. Orang itu langsung menghapus pesannya melalui Instagram. Pesannya langsung di-unsend di Instagram. Dan tidak sempat kamu capture ya? Itu saya sempat capture namun kurang jelas. Itu saja, terima kasih. Oke.